Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning level 3. How are you today? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. So today we are going to learn about rules in the public places. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi di WhatsApp group ya, hari ini kan kita sedang belajar tentang rules yang biasanya kita temukan di public places. Nah, public places itu apa saja sih? Public places itu misalnya bisa hospital, airports, gas station, atau park, or street. Bisa yang lain, bisa misalnya school, atau apalagi ya yang public places, supermarket. Semuanya tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh masyarakat luas itu termasuk ke dalam public places atau tempat umum. Nah, di public places itu sendiri biasanya ada aturan-aturan yang harus kita penuhi, or rules, aturan yang harus biasanya kita laksanakan. Misalnya kayak di hospital, aturannya apa ya yang biasanya kita temukan di hospital? Biasanya tidak boleh bawa anak kecil. Ke hospital itu biasanya aturannya tidak boleh membawa anak kecil karena anak kecil itu masih riskan, masih rawan terpapar penyakit. Kemudian di airport aturannya apa? Misalnya tidak boleh memakai benda-benda yang terbuat dari tembaga atau steel yang kayak gitu-gitu ya. Biasanya kalau kita ada pemeriksaan biasanya suka nyala bunyi seperti itu. Misalnya perhiasan juga suka bunyi. Nah, itu tidak boleh dipakai di airport. Kemudian di gas station atau pom bensin. Nah, ini yang paling banyak aturannya. Biasanya kita sering banget nih ngelihat aturan-aturan di pom bensin. Misalnya no smoking, no photography, no cell phone, seperti itu. Di park juga ada aturan. Di street, on the street juga banyak banget aturan ya. Ada banyak rambu-rambu lalu lintas or traffic sign. Nah, kita hari ini akan belajar tentang aturan-aturan itu in English of course. Nah, aturan-aturan itu juga ada contohnya di dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Pasti ini sudah pada tahu ya bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini artinya kita orang muslim juga diatur di dalam hadis bahwa kita itu harus menjaga kebersihan, or jagalah kebersihan, atau huru syatrul iman ya, atau biasanya kita mengenalnya lebih sering yang an-nadzafatul minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Itu juga termasuk ke dalam aturan bahwa kita sebagai seorang muslim harus menjaga kebersihan. Okay, so now we are going to jump to our new lesson. Ketika kita berbicara tentang aturan, kita itu pasti ditemukan dengan must or mustn't. Apa itu must, apa itu mustn't? Ada yang sudah tahu? Must itu artinya harus, or we have to do that, gitu ya kan? Harus dilakukan, we have to do that. Kalau mustn't itu artinya tidak boleh, or don't do that. Jadi kalau must itu do, lakukan. Kalau mustn't itu don't, jangan lakukan. Must, do, mustn't, don't. Remember, must, do, kalau mustn't, don't. Oke, kita lihat contohnya ya. Please take a look at the first picture. What is it? Ada yang tahu kira-kira what sign is it? Simbol apa ya ini? Ini sering banget kita temukan di tempat umum ya. We usually find it on the public places. Misalnya tadi ada di gas station. Di rumah sakit juga biasanya tidak boleh melakukan ini. Apa ini ya? No smoking. Good. No smoking, it means, coba dipilih nih. Ketika kita melihat gambar ini, when we find this sign, ketika kita melihat simbol ini, what we have to do? We must smoke or we mustn't smoke. Yang mana kira-kira ya? Kita harus merokok atau tidak boleh merokok?
We mustn't smoke. Good. Ketika kita melihat gambar no smoking, yang ini simbolnya, berarti it means we mustn't smoke. Next. What sign is this? Simbol apa ya ini? Of course, stop. Kalau ini ada tulisannya sudah jelas ya, stop. It means, please choose one of them. Pilih yang mana ya, kira-kira yang betul. Ketika kita melihat simbol ini, when we find this sign, what we have to do? We must stop or we mustn't stop. Kira-kira yang mana? We must stop. Good. Next. Yang ini apa nih? What sign is this? No cell phone. Atau tidak boleh memakai handphone, cellular phone. We must use cell phone or we mustn't use cell phone. Yang mana yang betul ya? Which one is correct? Yang mana yang betul? Ding ding. We mustn't use cell phone. Sudah jelas ya, kalau ada gambar menyilang itu sudah pasti artinya mustn't atau don't do that. Next. Ini juga paling sering kita temukan nih. Biasanya kalau lagi jalan-jalan mau parkir, kita pasti temukan simbol ini. What sign is this? No parking. Jangan parkir di sini katanya ya. Kalau ada simbol itu di suatu tempat, artinya tidak boleh parkir di situ. No parking area. So it means we must park here or we mustn't park here. Yang mana yang betul? Just the correct one. We mustn't park here. Next. Apa nih ya? Biasanya di sekolah juga ada ya simbol seperti ini. What sign is this? No littering. No littering itu artinya apa ya? Tidak boleh mengotori tempat ini, tidak boleh membuang sampah di sini. We must throw the rubbish or we mustn't throw the rubbish. Kira-kira yang mana? Kita harus buang sampah atau kita tidak boleh buang sampah? We mustn't throw the rubbish. Next. Ini biasanya kita temukan di pom bensin juga tidak boleh ya melakukan ini, ada simbolnya biasanya. What sign is this? No photography. No photography. Tidak boleh mengambil gambar atau foto. So we must take the picture or we mustn't take the picture. Yang mana yang betul? We mustn't take the picture. Next. Ini juga paling sering banget kita temukan hampir setiap hari di jalanan ya. We usually find it on the street. Kira-kira ini apa ya namanya? So this is the traffic light atau rambu-rambu. Traffic light, lampu apa ya namanya? Biasanya kita bilangnya lampu merah, padahal warnanya ada 3 ya. Ada yang red, yellow, and green. The red one means we must stop. So if we find the red lamp, means we must stop. And when the light turn to yellow, it means we must wait. Tunggu atau bersiap-siap. We must wait. And when the light turns to green, it means we must go. So, ketika lampu merahnya warna merah, it means we must stop or we mustn't go. Kita harus diam, tunggu, tidak boleh jalan. We mustn't
go. We must stop. Seperti itu ya. Kebalikannya, ketika lampunya hijau or green, we must go. We mustn't stop. Seperti itu. Oke, that's all. Bu Guru pikir sepertinya kita banyak ya menemukan simbol-simbol di tempat-tempat umum. Misalnya lagi ketika kita ke toilet itu pasti selalu ada gambar ladies and gentlemen ya. Pasti ada female dan male. Itu juga simbol termasuk ke dalam contoh-contoh aturan di tempat umum or rules in the rules in the public place. Di kelas juga banyak aturannya ya, seperti raise your hands, misalnya itu juga termasuk ke dalam aturan. Kemudian di jalan, selain traffic light, biasanya ada lagi simbol-simbol yang belok ke kiri, turn left or turn right. Seperti itu juga termasuk ke dalam rules. Karena kita harus mengikuti petunjuk itu, makanya itu disebut dengan rules. So, sekarang Bu Guru akan berikan challenge. Challenge-nya adalah silakan draw 3 rules that you usually find. Gambarlah 3 aturan yang biasanya kalian temukan, tapi yang belum Bu Guru sebutkan ya. Boleh misalnya tadi yang Bu Guru contohkan di toilet ada gambar apa? Male and female. Kemudian ada yang turn right, turn left, atau misalnya gambar yang lain. Tidak boleh makan dan minum, atau tidak boleh pakai sendal. Biasanya kalau di masjid ada tanda sendal diberi silang ya, itu tidak boleh pakai sendal. Nah, boleh hal-hal yang seperti itu boleh dipakai atau boleh digambar. Setelah digambar, silakan write what we must or we mustn't do if we find those rules. Tuliskan di gambar masing-masing apa yang harus atau tidak boleh kita lakukan. Seperti yang tadi Bu Guru contohkan. Misalnya Bu Guru menggambar tadi no parking. Berarti Bu Guru tulis di situ we mustn't park here. Terus misalnya Bu Guru menggambar lampu traffic light yang warna nyalanya warna hijau, berarti Bu Guru tulisnya di situ we must go. Seperti itu ya. Boleh gambarkan 3 dan tulis artinya or tulis must or mustn't-nya. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan di grup WhatsApp ya. Nanti tugasnya seperti biasa dikumpulkan ke grup WhatsApp. So that's all for today. Thank you for joining my class and see you in the next meeting. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.